Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi ya, kalau kalian datang ke Balikpapan, bingung nih cari tempat di mana yang hotel budget, tapi mendapatkan fasilitas yang di atasnya, seperti itu. Iya, Max One Hotel adalah salah satu pilihan yang paling tepat buat iya. kalian untuk menginap di sini. Jadi kalau sing kita jabarkan Max One itu max to the value, number one in service. Oke, Itu Max One. keren. Secara value dia maksimum, Mhm, kemudian service kita servis number nomor one. satu. Iya. Karena itu oke well guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita di Dibilang Podcast dan hari ini ya aku nggak di studio karena aku lagi ada di luar ruangan. Dan kalau kalian bisa lihat aku lagi ada di rooftop di salah satu hotel yang ada di Kota Balikpapan. Ini hotelnya cukup menarik ya, makanya aku datangin ke sini dan aku langsung ngobrol dengan manajernya dong. Siap. Ya, kita ada di Hotel Max One. Sekarang kita Max One, Max One. Oh, Max One Pak yang ngomongnya ya. Iya. Hotel Max One dan kita sekarang bersama dengan Zuhaini. Pak Zuhaini. Ya, Pak ini kayaknya karena kita social distancing dan physical Oke. distancing, boleh dong kita lepas masker Ya. Pak ya? Oh, boleh dong. Biar Kebetulan kita juga kegantengan kita terlihat Pak. Oke, wah ini juga kita lagi di luar ruangan dan hotel ini wah keren pokoknya. Kalian kalau misalnya ke Balikpapan, bingung nih cari hotel, weh, langsung aja datang ke Max One karena ini juga Max One. Max Susah. One. Aku agak susah weh, di Max One karena tempatnya juga strategis ya, mau dekat ke mall dekat, mau ke bandara dekat, ke pelabuhan dekat. Iya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya aja sama Pak Zuhaini. Siap. Oke Pak Zuhaini. Pak Zuhaini di sini sebagai manajer dari Hotel Max One Pak ya. Ya. Tepatnya general manager. General manager. Wah, berarti tinggi. Ya. Boleh diceritakan Pak, awal mulanya Hotel Max One ini dipublikasikan itu seperti apa Pak? Oke, saya pertama kali join ya. Sebelumnya saya di Max One Belitung. Memang Max saya One di Belitung. grupnya Max One. Oke. Kemudian Max One Balikpapan sudah hampir mau selesai karena saya lama di Balikpapan di Kaltim, disuruh balik untuk memanage Max One Balikpapan. Tepatnya di awal April, pertengahan April saya di 2018 saya di sini karena persiapan hotel itu akan buka sekitar bulan Juli. Bulan Juli. Ya, ternyata proyeknya sedikit mundur. Hanya dicari tanggal. Tapi Juli itu sebenarnya tanggal 22 Juli ya. Tepatnya 22 Juli itu kita karena tidak jadi buka, kemudian kita selamatan dulu. Harinya kita pegang tanggal 22 Juli. Selamatan semua karyawan, ini selesai selamatan, kita undang otomatis masjid sebelah untuk membaca doa dan segalanya. Kemudian kita targetkan tanggal 15 September. Finally alhamdulillah kita bisa terlaksana dan akhirnya kita buka resmi. Jadi tanggal resminya di tanggal 15 September 2018. 2018 dan diresmikan oleh wali kota kita. Diresmikan oleh Pak Rizal Effendi. Oke. Ya. Pak, kan tadi aku sempat ngelihat beberapa contoh kamar, terus beberapa view-view yang ada di hotel ini. Ya. Ini hotelnya cukup instagramable. Benar. Itu gimana konsepnya kok bisa menemukan konsep yang seperti ini tuh? Apakah memang kita harus berjiwa muda di tempat ini atau ada maksud lain gitu, Pak? Ya, jadi intinya Pak agak deket aja. Oke, sorry. Pada dasarnya Max One ini memang di seluruh Indonesia ini Max One yang ke-25. Max One yang ke-25 ya, di Balikpapan. Itu memang konsepnya memang eye catching. Saya bilang dare be different, berani tampil beda, ya kan? Jadi menawarkan kebaruan Instagramable hotel gitu ya. Nah, kemudian di Balikpapan kita memang warnanya memang khas sih, memang kita dominan hijau itu kan, merah warnanya jreng kalau di luar lampu-lampunya iya kan. Memang dibuat begitu, memang konsepnya seperti itu sesuai dengan ada di dalam Max One ini ada 3 jiwa kita. Sesuai dengan tipe kamar kita. Itu ada happiness, kebahagiaan. Kemudian ada warm, kehangatan, kemudian ada love, kasih sayang. Cinta kasih. Pakai tipe kamar kita ini. Mungkin kalau hotel pada umumnya tipenya kan ada standar, superior, dan seterusnya, suite apa. Nah, kita memang menawarkan sesuatu yang berbeda, anti mainstream. Ini hotel anti mainstream.
kita bisa lihat di interior kita, ya kan. Nah, Pintu masuk kita ada, signage-signage yang di depan pintu itu pun udah berbeda. Jadi hmm, menawarkan kebaruan, menawarkan kekinian yang mau nggak mau Max One sendiri memang mengikuti perkembangan zaman gitu kan. oke. Musimnya udah milenial, kita Instagramable hotel, itu yang dijualkan, itu yang ditawarkan ke Iya, market. iya. Kemudian ya alhamdulillah kita diterima oleh market gitu. Oh, Jadi selama kita, 2018 dari pertengahan September sampai Desember, heeh. kita alhamdulillah direspon market luar biasa. Bahkan sampai sekarang kita udah jadi market leader nih Wih, di Balikpapan keren. dalam usia baru 1 tahun, ini yang tahun kedua, Tahun kedua ya? meskipun dengan dalam tanda kutip pandemi, Mhm. alhamdulillah kita juga masih diterima oleh market. Oh, berarti tantangan awal menggunakan skema yang seperti ini tuh terpatahkan, Pak, ya, dengan adanya, okupansi yang cukup besar di hotel ini, Pak, ya? Ya, ya. Jadi, jujur kalau kita kan persaingan hotel di Balikpapan, Heeh. sangat ketat, ya Betul. kan. Artinya kita harus berani sesuatu yang berbeda Heeh. untuk disajikan. Rasanya diferensiasi aja. Kalau saya sih prinsipnya we change or die gitu ya. Iya. Kalau kita ndak berubah, mati Mati, kita. iya, iya, Jadi iya. mau ndak mau kita harus berubah, ada sesuatu yang memang yang berbeda ditawarkan, kebaruan-kebaruan, kekinian, sampai saya bilang, seragam-seragam kita juga udah berbeda dengan ini, Hmm. pakaian sporty dan segalanya. Jadi seakan-akan tamu dengan kami, kita, semua staf itu tidak ada barrier, tidak ada halangan gitu ya. Jadi Oke. sangat-sangat dekat, Jadi ya. friendly jatuhnya, Pak, ya? Jadi benar, Mhm. friendly. Jadi sesuai dengan soul kita memang ada 3 itu tadi, Oke, kebahagiaan, kehangatan, dan kasih kasih sayang, sayang. gitu. Oke, Pak, kalau untuk jumlah kamarnya sendiri di Max One Hotel Balikpapan ini ada berapa, Pak? Ya, Max One kami punya 115 kamar. 115 Ya, kamar, oke. dengan 5 tipe sebenarnya. Jadi Oke. ada tadi saya bilang tipenya yang pertama sesuai dengan Happiness, happiness, warm, kemudian dan warm dan love. Sebenarnya di love. atasnya happiness ada max happiness, karena Oke. dia sedikit lebih lebih besar, Heeh. ya. Dan ini boleh dibilang Max One yang terbesar di Indonesia. Oh, ya? Ya, samping Oh. kita ngomong luasnya 7.600 meter dengan Heeh. fasilitas yang sangat lengkap, Mhm. ya. Ya kita boleh, dan luas kamarnya pun juga kita 22 meter persegi, itu udah kayak standar bintang 4. Kita kan bintang Oh. 3. Oh, bintang 3, Pak, ya, Max Ya, One, ya? pada dasarnya Max One lainnya tuh, standar kami itu sebenarnya 18 meter persegi. Nah, Oh. tapi di sini kita tidak mau, kita agak lebih luas dikit lah. Nah. Jadi 22 square meter, dan ini boleh dibilang juga dan memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap. Kita punya rooftop yang saat ini kita ada di Iya, sini, bener. ya kan. Kemudian ada apa namanya, kolam renangnya di sini, ada skybar, kemudian ada kids corner, dan ada fitness, dan itu rasanya bintang 3 boleh dibilang sangat sedikit yang punya seperti itu. Kalau di beberapa mungkin kita yang pertama. Oh. Saya bilang the one and only gitu. Keren, keren, keren. Berarti berarti kalau kalau bintang 3, ini kan berarti kan pandangan masyarakat, hotel ini adalah hotel budget, Pak, ya, dalam tanda Iya, kutip. benar. Nah, tapi kalau dilihat ya secara sepintas itu ketika kita masuk, wah, ini bukan hotel budget dong Iya. harusnya. Itu gimana itu, Pak? Ya. Anda Dengan mungkin orang yang kesekian ribu kali ngomongnya sama gitu Oh, kan ya. gitu. Jadi memang awalnya ya jujur lah ya, Max Heeh. One apa sih Iya. gitu kan, belum melihat. Saya bilang seeing is believing. Kalau Hmm. nggak lihat itu nggak akan Nggak percaya. percaya. Jadi memang harus dilihat, dibuktikan, sorry. Pada saat kita opening jujur, kita mengundang itu 1.000 orang. Wow. Ini soft opening 1.000 orang itu kan luar biasa. Jadi, nah di situ ya kita undang, rekanan kita hotel sendiri juga pas, apa namanya, ya dalam tanda kutip kompetitor juga kita Iya, iya. undang, untuk kita show force untuk melihat itu, kita lihatin fasilitasnya orang jadi karena dari 1.000 orang itu saya yakin ini akan menjadi market kita nanti di Iya, benar. ya kan. Itu strategi saya memang salah satu memang, apa ya, kayak M2M marketing lah ya, Hmm. matu-mati ya. Jadi Otomat kalau saya intinya kalau, dalam marketing itu, moment of truth namanya. Artinya saat crowd-nya ada, heeh. melihat, nah apa yang bisa kita jual oleh Max One. Ah. Itu orang datang nih,
bisa dibayangin tuh kalau kita promo di koran aja itu berapa duit yang Oh harus iya, dikeluarkan. benar. Ini kalau udah ngelihat sendiri, ini melihat Pasti kemudian orang showing kamar cerita pada saat itu, kemarin. wow, kita ini. Jujur pada saat kita buka masih proyek pun ya Heeh. ada beberapa warga Balikpapan yang akan mengadakan resepsi waktu itu, bulan Heeh. November harusnya nih. Jadi masih proyek waktu itu, kita kan buka September ya. Iya. Sekitar bulan Agustusan, ibu-ibu ini melihat, apa namanya, pengen mau ngadain resepsi karena lihat parkiran kita kan besar, sampai 250 mobil, Itulah. iya Aku kan? pertama kali ke sini juga, ini hotel atau mall ya? Iya. Parkirannya lebar sekali. Jadi kalau ngomongin Amdal Lalin kembali ya, sebelum saya lanjutkan tadi, Heeh. Amdal Lalin itu kan satu kamar, satu mobil. Kalau Ah, 115 kamar, 115 mobil. Sekarang hotel mana di Balikpapan yang bisa punya ratusan parkir? iya, Ya, benar. saya nggak sebutkan nama, tapi lihat aja di hotel Balikpapan, Iya. mana ada. Saya bilang the one and only itu Iya, hanya Max One bener. Balikpapan. Oke, kembali. Jadi pada saat si calon customer kita, waktu saya proyek masih orang ketak-ketok, beliau melihat apa namanya, ballroom kita Mhm. karena mau akan mengadakan resepsi. Oke, pas kemudian ya deal lah dengan sales kita ya kan. Pada saat itu timnya masih 1, 2, 3 orang, nggak banyak. Oke, kita tuh Oh. jadi beliau, "Oke Mas, saya mau November ini." Cuman kita kasih harga sangat spesial menurut saya. Tapi akan nanti impact-nya, Hmm. bayangin kalau dia mengundang paling sedikit tahulah orang wedding di sini Iya, udah banyak. minimum 500 sampai 1.000 orang. Bisa dibayangkan ini potensi market yang datang. Ibaratnya jujur aja kalau saya mau saksi gratis pun juga oke gitu. Dan ini datang benar, setelah itu bertubi-tubi, setelah itu luar biasa. Bahkan 2019 kita udah leading, makanya kita ngomong tagline kita let's go Max One kan begini tangannya. Max One ini akan naik ke atas terus gitu. Naik ya, kurvanya Naik ke naik atas, gitu ya? Betul, kurvanya betul. naik. Nah itu tagline yang saya pikirkan buat ini weekend-nya bagus juga ini. Ya kira-kira itu sejarahnya kita ngomongin Max One. Jadi kira-kira udah 2 tahun ya. 2 tahun ya, Bang. 2018 akhir September, sekarang sudah mendekati hampir ke 3 tahun. Dan dalam waktu sesingkat itu sudah bisa menjadi market Iya, leader. benar. Wah. Ibaratnya kita bayi itu harusnya masih merangkak. Kita Betul. udah lari fast, udah jadi kayak saya tuh idenya bikin begini tuh pelari cepat dunia tuh, Usain Bolt Oh, gitu. Usain Bolt, betul. Nah, Iya, itu iya, kira-kira gitu. gayanya selalu seperti Nah, itu. itu gitu, kira-kira seperti itu. Wih, keren, Pak. Berarti kan nggak menutup kemungkinan dengan keberhasilan Max One ini juga ada tim yang bagus di belakangnya gitu kan, Pak, ya? Pasti, Ya. pasti. Itu gimana cara me-manage teman-teman agar selalu punya rasa untuk, "Ayo kita harus maju, ayo kita harus maju," Ya, gitu? jadi memang kita harus timbulkan ya motivasi dalam diri kita. Heeh. Ya, artinya dengan produk yang bagus ditunjang oleh tim yang bagus juga Ya. itu udah jalannya akan lebih gampang, lebih cepat ya. Memang tidak gampang eh di awal-awal ya dengan produk yang bagus ini kita bisa melakukan jujur eh pada saat awal pertama itu ya saya tuh sales manager saya tuh tiba-tiba mengundurkan diri. Bisa dibayang tuh besok mau opening 1.000 orang yang Wow. datang. Sama F&B manager juga pada saat itu apa namanya? Mengundurkan diri. Saya bilang sama balik, hotel ini tidak akan runtuh, saya tanggung jawab. Saya bukan yang pertama menghadapi seperti ini. Hmm. Saya yakin dengan tim yang ada, ya dengan toko pangkalan, tim. Jadi kalau saya tim itu singkatannya together everyone achieve more. Oke, Kalau kita keren, bersama-sama keren. kita bisa dapatkan nih goal kita ke Heeh. depan. Itu sih saya punya konfidensi, keyakinan. Saya juga meyakinkan dengan tim, ayo kita bareng-bareng untuk ini. Gitu kan. Tapi alhamdulillah kita sangat direspon oleh market. Bahkan sampai sekarang saat pandemi pun. Kita boleh dibilang hunian nomor 1 di Indonesia di grupnya Max One. Oh. 2019. 2020 pun saat pandemi kita nomor 1 di Indonesia juga. Di antara Wow. grupnya kita di under grup MPHG, Milestone Pacific Hotel Group. Kantor pusat di Jakarta. Itu kita nomor 1 leading. Jadi nama Balikpapan kita bawa ya harum nih namanya nih. Iya, Semua benar. juga orang, "Wih, Balikpapan ada apa ya?" Balikpapan apa? Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Sampai Pak. sekarang. Keren, Nah, keren, ini keren. mempertahankan ini tidak gampang. Hmm. Tidak gampang
ya perlu saya suka ini ada sesuatu yang baru yang kita mau ciptakan. Ini jujur ini kita buat nih baru nih. Oh iya. Tempat ini baru ini. Awalnya tempat kosong. Chapel ini memang ada gambarnya memang untuk ini. Terus ini mau jadi apa? Jadi saya pikirkan ini. Kosong. Saya bilang ini untuk menutup ini ada kita sebutin bambu garden aja. Nah, ini ternyata jadi trending tempat ini. Ya. Fitness itu awalnya tidak ada. Di konsep standar kita, Max One itu tidak punya seperti itu. Makanya saya bilang kita sangat lengkap. Saya bilang kemudian ada space di sana kita buat untuk fasilitas tamu. Jadi boleh lah hotel bintang 3 dengan fasilitas bintang 4. Kira-kira seperti itu. Wah, keren. Tapi tidak mempengaruhi dengan harga kah, Pak? Kalau Oh seperti itu? tidak. Jadi Biasanya harga kita ini sangat ramah di kantong gitu. Wih, itu jadi Ramah di kantong, ya. salah satu poin plusnya dari Iya. Hotel Max One ini, Pak, ya. Iya, Wah. iya. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi ya. Kalau kalian datang ke Balikpapan, bingung nih cari tempat di mana yang hotel budget tapi mendapatkan fasilitas yang di atasnya seperti itu. Iya. Max One Hotel adalah salah satu pilihan yang paling tepat Iya. buat kalian untuk menginap di sini. Jadi kalau kita jabarkan Max One itu max to the value number one in service. Oke, Itu Max One. keren. Secara value dia maksimum, Mm-mm. kemudian service kita Servis nomor one. 1. Iya. Karena itu juga yang membuat kepuasan pelanggan dan akhirnya bisa balik lagi. Iya. Pasti balik Iya. lagi. Oke. Tapi Pak, ini agak gimana ya kalau ngomongin masalah pandemi ini, Pak. Siap, ya. Sedikit lah, Pak. Gimana ini keluhannya pada saat pandemi untuk perhotelan di Balikpapan? Oke. Terutama di Max One. Oke, ya. Saya kebetulan wakil ketua PHRI Balikpapan, kemudian wakil ketua Indonesian Hotel General Manager Asosiasi di Kalimantan Timur. Nah, ini kita sering komunikasi dengan teman-teman. Oke, kita awal pandemi di bulan Maret waktu itu pertengahan ya. Kita lagi bagus-bagusnya nih, pertengahan Maret tuh bagus banget kita Max One ini. Waduh, luar biasa. Begitu RI 1 mengumumkan terpapar 2 orang positif di Depok, ingat ya. Itu masih ingat saya sekitar mungkin 18 Maret kalau nggak salah. Pertengahan Maret lah itu. Pertengahan Maret. Nah, itu bisnis udah mulai nih. Udah mulai goyang ya? Udah mulai batal apa. Nah, tapi pandemi ini kan kita mulai kan November 2019 di Wuhan kan. Di Wuhan. Oke, itu heboh lah. Nah, kemudian nah saya tuh sukanya ya itu kan ini memanfaatkan momen-momen itu untuk kita buat sebagai bahan promosi dan segalanya. Kemudian kami buat video ini. Video. Kami berpikir kan bahwa corona itu tidak akan masuklah ke Indonesia, khususnya di Balikpapan. Iya benar, pikiran dulu seperti itu kita. Benar. Jadi pada saat dunia ribut dengan virus ini di Wuhan pertama kali, kami buat video dengan ya kita ada tamu-tamu juga yang join. Jadi saya juga membantu artinya secara pariwisata untuk dinas pariwisata di Kota Balikpapan. Artinya saya buat video ini, visit to Balikpapan safe dan segalanya seperti itu. Campaign seperti itu di kolam renang, di lobi yang kita temuin tamu, semua menunjukkan bahwa Balikpapan safe. Visit to Balikpapan segalanya. Nah, begitu video itu kita share di sosmed kita dan segalanya. Ayo nih ke Balikpapan, nggak masalah nih, kan gitu kan. Nah, mulailah masuk di Indonesia Maret tadi yang saya sebutkan tadi. Video itu saya take down. Bahaya juga. Take down. Nah, kemudian di awal-awal pandemi, yang jujur semua ini baru yang pertama lah ya di dunia, orang belum punya pengalaman seperti apa yang harus dilakukan kan tidak tahu sebenarnya. Betul. Ya kan. Oke, dengan kita udah mulai akhirnya dari petunjuk guidance dari kantor pusat kami untuk seluruh grup kami bahwa ya ada bekal lah untuk corona itu siapa, bagaimana kan gitu. Ya, kemudian kita bikin poster-poster jaga jarak dan seterusnya. Ya, kita bikin video udah mulai social distancing dan segalanya ya kan gitu. Nah, challenge yang paling berat itu di April 2019 setelah Maret. Karena kita di Maret itu awalnya pertengahan kita masih bagus. Anggaplah Maret itu kita closing masih oke lah, masih bagus saya bilang. Nah, challenge-nya adalah di April. Nah, kemudian kami artinya gini, bisnis plan 2020
sudah nggak kepake, buang aja di tempat sampah. Jadi planning ininya, target, budget dan segalanya Heeh. kita semua kita review. Nah, kita namanya saya buatlah emergency budget Emergency dengan budget. untuk 3 bulan awal semester 1. Kemudian kita kirimkan bahwa performanya juga akan berat. Eh, ya dapatin pas pun juga susah. Iya. Intinya minus waktu itu. Intinya Oh, minus. sempat minus berarti, Pak, ya? Minus, minus. Sempat minus. Karena budget itu ya minus jadinya. Jadinya karena bisa dibayangin tuh eh, pelabuhan udara tutup, laut tutup, Tutup. celakanya jalan MT Haryono ditutup juga. Oh iya Iya benar. kan? Iya iya iya. Jadi Karena bisa pengalihan bayangin jalur aksesnya ya. bagaimana kan Iya gitu iya kan. iya. Aksesnya bagaimana orang bisa dapetin tamu. Nggak ada. Rata-rata tamu orang kita kan mesti ya tamu-tamu dari luar Balikpapan. Tapi apa kita tuh masih Balikpapan ini boleh nanti saya ngasih cerita di akhir itu akan terselamatkan memang luar biasa Balikpapan dibanding daerah lain ya. Nah saat kita buat emergency budget itu cash flow projection kita gimana ada segala yang kita lihat kita perhatikan minus nih minus jadi ini nggak bisa jadi makanya banyak teman-teman di hotel lain memutuskan untuk tutup. Iya. 19 hotel tutup di Balikpapan pada saat itu. Mereka April, Mei, Juni tutup. Bahkan sampai ada yang Juli, karena Agustus baru buka. Ada yang seperti itu. Tapi Maxman memutuskan tetap buka. Karena kalau udah tutup, ngangkatnya juga akan berat. Benar. Image-nya juga jadi dalam tanda kutip nggak bagus. Nah, kami tetap masih buka untuk operasional, tapi dengan batasan-batasan gitu ya. Ya. Sementara banyak juga orang yang dirumahkan 2 minggu Nah, kami melakukan hal yang sama cuma 8 hari aja. Nah, itu yang kita masukkan dari pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa itu masih minus itu. Di April. Dan alhamdulillah menurut saya misalnya contoh minusnya sekian ratus juta nih. Ternyata minusnya cuma di bawah ratusan juta. Di bawah ratusan juta. Artinya kita ada progres nih. Kemudian Mei udah bulan puasa, corona pula kan gitu kan. Otomatis kan nggak ada paket buka puasa. Iya benar. Tahun 2019 kita sangat happening untuk ngomongin buka puasa itu udah 0,5 M lebih dapat untuk buka puasa aja. Wow. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Itu full orang itu. Karena harga kita juga affordable, jadi nggak mahal untuk paket itu. Jadi ini sekarang nggak ada semua, hilang. Jadi udah corona, udah bulan puasa aja kamar bisa sepi. Iya. Nah, tapi sepi-sepinya Max bulan puasa normal ya. Oke. Itu masih 78-80%. Wow. Itu Max One. Setelah itu kembali lagi normal, naik lagi. Nah, ini April kita kan minus. Dari minus 100 itu kita di bawah. Udah turun. Artinya ada progres. Meskipun masih minus. Mei kita udah mulai. Alhamdulillah semuanya jadi surplus kita. Wah, keren. Bayangin tuh, ada THR, ada apa yang harus kita dapat semua kan? Mei, Juni lebih gila lagi. Artinya gini, pada saat hotel lain tutup, ya kan, Maxman masih buka. Pemerintah belum menerapkan waktu itu new normal. Betul. Maxman sudah menerapkan duluan, ibaratnya. New normal kan? Dari prosedurnya itu ya. Iya, artinya kita harus bagaimana dibanding kita dengan poster-poster yang ini, campaign-campaign yang kita buat hanya dengan segala hal, kita sudah jalan duluan. Artinya akhirnya menimbulkan ke market itu adalah trust. Betul. Wah, kita cari pengalaman aja lah kalau gitu, nginep di Maxman aja gitu iya, kan. Iya. Nanti sampai sekarang pun juga begitu kan. Artinya kita masih jalan. Jadi sementara hotel lain tiara apa semua ini kita masih alhamdulillah kita masih terus berjuang sampai saya bilang waktu itu di media sampai titik darah penghabisan saya diburu oleh media itu diburu statement itu untuk ini nanti ya bisnis survival tadi saya diburu untuk ini bikin Zoom webinar dan segalanya dalam saat pandemi ini jadi kiat-kiatnya apa sih Maxman itu bisa sampai survive gitu kan segalanya. Jadi terus menanjak dan itu sampai akhir tahun pun begini terus hanya semua
semua sekarang saya udah putuskan Agustus, awalnya kan cuma 8 hari aja tuh anak-anak Hmm, di apa, di unpaid leave kan, hmm, dirumahkan. dirumahkan. Oke, 8 hari aja. Juli itu sudah 4 hari aja. Karena memang rame kita. Iya benar. Agustus semuanya masuk. Sekarang ini sampai saat ini ya hotel lain pun masih ada menerapkan unpaid leave. Kita dari Agustus tahun lalu sampai sekarang udah normal. So normal ya. Normal. Semua Samarinda juga masih semuanya unpaid leave banyak kan. Di Balikpapan tuh juga masih banyak yang begitu. Tapi Luar alhamdulillah Max One kita ini masih jalan. Karena kita kan udah kita proyeksikan nih Mm-mm. budgetnya sekian, cash flow kita sekian, kan ketahuan kan. Artinya ya kalau memang udah positif ya harus kita normal dong. Ya memang juga lagi rame bikin positif dan secara performa kita, secara finansial kita positif, ya kita akan go ahead. Gitu. Keren. Itu sih perjuangannya luar Berarti biasa. kita harus belajar banyak ya sama Pak Zuhaini. Wah, keren Pak. Oke Pak, ini karena kita sudah mau Isa, Siap. suara juga agak Ya. apa terganggu dengan sholat-sholat. Jadi mungkin kita tutup dulu ya untuk yang di sesi pertama ini. Nanti kita sesi kedua kita bakal bahas lebih lanjut lagi gimana nih caranya si Hotel Max One ini bertahan di gempuran pandemi dan akhirnya bisa tetap menjadi market leader di Kota Balikpapan. Oke, terima kasih Pak Zuhaini waktunya untuk di sesi pertama ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita lanjut lagi nanti di sesi kedua. Tetap di Dibilang Channel dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan pembahasan hari ini. Ini pembahasan yang sangat baik dan ini adalah pelajaran buat teman-teman, terutama pengusaha ini. Gimana caranya bertahan di masa pandemi? Nanti di sesi kedua kita bakal bahas lebih lanjut dengan Pak Zuhaini. Oke? Oke, terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu untuk di sesi pertama ini dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.